Menikahi Hot Om. Bab 028. Saya bikin sarapan. Kamu mandi. Saya siapin air hangat, kamu berendam dulu sebentar. Kalau sudah selesai, datang ke meja makan. Atau kamu mau makan di kamar? Widya tentu saja langsung menggeleng. Enggak, Om. Di meja makan aja. Apalagi sebenarnya yang Widya cari. Lelaki ini seharusnya sudah cukup baginya. Tapi tidak, ini terlalu dini baginya untuk membuat penilaian terhadap Mahesa. Ia belum benar-benar mengenal karakter suaminya ini. Sungguh, ia sangat takut bergantung dan berharap lebih. Ia sudah sering dikecewakan. Kalau nanti lelaki ini pada akhirnya akan membuatnya kembali merasakan hal yang sama, maka, entah bagaimana lagi ia akan melanjutkan hidupnya. Untuk sampai di titik ini saja rasanya ia sudah sangat mati-matian bertahan. Apalagi jika sudah diberikan harapan yang setinggi ini lalu dihempaskan begitu saja. Sungguh, ia tidak akan sanggup menghadapinya. Oke. Mahesa menarik tubuhnya menjauh dari istrinya. Menyematkan kecupan di puncak kepala gadis itu. Bergerak menuju bathtub dan menyiapkan air hangat untuk wanitanya tersebut. Diam-diam Widya memperhatikan bagaimana lelaki itu mengurusinya. Memperhatikannya. Lah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi ia memperoleh semua itu dari orang lain. Setidaknya, Widya merasa saat ini Tuhan sedang berbaik hati padanya. Mematikan keran air, Mahesa kembali melangkah menuju istrinya. Udah selesai. Mau dibantuin buka bajunya? Widya langsung saja menggeleng. Tentu saja ia menolak. Entah bagaimana lagi ia nanti menyimpan rasa malunya. Nggak usah, Om. Widya bisa sendiri. Mas, Buna. Atau kita lanjutin ciuman tadi. Kepala gadis itu menggeleng lagi tentunya. Iya, Mas. Sorry, ucap gadis itu terbata. I never got used to sight it. I'm going to try again. Oke. Sekali lagi Mahesa mengecup samping kepala Widya. Kemudian menurunkan tubuh gadisnya itu dari meja wastafel. Enjoy your bath, darl. Thanks. Entah kenapa Mahesa lebih sering mengulas senyumnya sekarang. Hatinya merasa senang saja. Anytime, sayang. Lelaki itu pun melangkah pergi. Namun saat hendak membuka pintu, suara Widya kembali menginterupsinya. Nggak jadi mandi bareng. Entah apa yang ada di dalam otak Widya, ia malah menanyakan hal konyol tersebut. Kamu mau? Widya bertanya, namun saat ditanya balik, kepalanya malah menggeleng. Enggak. Lalu? Enggak ada, cuma nanya aja. Oke, saya bikin sarapan dulu. Jangan lama-lama, Barulah kali ini kepala gadis itu mengangguk. Mahesa, kemudian menarik gagang pintu untuk keluar. Namun sekali lagi, Widya menginterupsinya saat pintu itu sudah terbuka. Mas. Ya, Widya menjepit bibirnya. Ragu untuk bertanya. Tapi rasa penasaran lebih mendesaknya. Mas bukan gay, kan? Tubuh Mahesa langsung berbalik sempurna. Hendak melangkah lagi menuju gadis yang membuatnya gemas setengah mati tersebut. Jangan nantangin saya, Widya. Mahesa langsung mendesak tubuh Widya ke dinding kamar mandi, tepat di bawah shower kamar tersebut. Lelaki itu menundukkan kepalanya, menjebak istri cantiknya di antara kedua lengannya yang kuat. Matanya menatap tajam ke wajah halus Widya, seraya bertanya dengan nada tegas, "Kamu nantangin saya?" Widya merasa jantungnya berdegup kencang, darahnya berdesir dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dia memang sudah tahu bahwa lelaki ini sangat mendominasi dan manly, namun rasa penasaran itu tetap ada. Bukankah zaman sekarang banyak kaum pelangi berasal dari kalangan atletis yang nyatanya malah memiliki kepribadian bertulang lunak? Tentu saja, dirinya terpengaruh oleh isu yang beredar, termasuk yang berasal dari ayahnya yang sempat membahas soal Mahesa yang dianggap sebagai anti perempuan.
Asisten wanita Mahesa pun takut padanya karena sikapnya yang tegas dan tidak ramah saat bekerja. Mahesa menahan rasa gemasnya, lalu berkata dengan nada rendah dan dinginnya, "Saya masih menahan diri untuk nggak nyakitin kamu, Darl. Tapi pertanyaan kamu bikin saya ingin cepat membuktikannya." Widya masih belum bisa percaya. Wajahnya tampak bingung, bagaimanapun nyatanya hingga saat ini lelaki di hadapannya tak pernah menyentuhnya. Mahesa selalu memiliki alasan agar tidak ingin melukainya. Memangnya sakit? Apa yang akan sakit? Gumam Widya, mencoba memahami. Saya udah pernah, kok. Nggak sakit tuh. Enak kok. Mahesa mengetatkan rahangnya, muka terlihat berkabut. Gadis ini sepertinya cari mati, pikirnya. Kamu yakin dengan ucapan kamu, Buna? Tanya Mahesa dengan tatapan tajam, menatap dalam mata gadis itu. Saya nggak akan berhenti jika kita sudah memulainya. Walau kamu berteriak dan memohon minta berhenti. Sama sekali saya tidak akan mendengarkannya. Widya menjepit bibirnya, ragu sejenak sebelum berbicara. Kapan Mas akan berhenti kalau tidak pernah memulainya? Mahesa tersenyum sinis, matanya berbinar licik. Jangan menyesali ucapan kamu, sayang. Lelaki itu langsung menyambar bibir istrinya dengan lembut namun menuntut. Ia akan memberitahu pada gadis ini bahwa dirinya bukanlah lelaki seperti yang dibayangkan. Sedari kemarin, tindakan lelaki ini hanya sekedar mencium. Lalu, apa yang akan dia lakukan sekarang? Diam-diam sisi lain dalam dirinya terusik. Satu A begitu penasaran. Tanpa diduga, tangan besar itu menyusup ke dalam kaosnya dan menyentuh permukaan kulit perutnya. Mengusap lembut dan meniti garis branya. Mata Widya langsung membelalak saat merasakan sentuhan itu, seolah ingin melonjak dari tempatnya. Seketika bulu kuduknya berdiri, dan tubuhnya meremang. Tangan kokoh yang sebelumnya tak dikenalnya itu kini sudah melingkari ke belakang punggungnya, seolah mencari-cari sesuatu di sana untuk segera melepaskannya. Mas, cicit Widya merasakan debaran dada yang perlahan mulai menggila. Ia coba untuk menywidayikan rasa malu yang mulai merambah ke wajahnya yang sudah begitu memerah. Kamu nggak bisa mundur lagi, Widya, ucap lelaki itu berbisik tepat di samping telinga Widya. Panen mangga tipis-tipis pun terlaksana malam itu. Widya dibuat merem melek oleh metode yang digunakan Pak Tani dalam mengolah sawah dan ladangnya. Menit-menit berlalu, napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun sampai tersengal. Hingga beberapa saat kemudian ia berhasil mengatur napasnya dengan lebih teratur. Mahesa tersenyum menang, lelaki itu kemudian mengangkat jemarinya dan memperlihatkan kepada Widya betapa gadis itu sangat basah. You're so wet, Darl. Wajah Widya pun memerah. Menyimpan rasa malunya dengan balas memeluk lelaki itu kuat-kuat. Masih mau ngatain saya gay? Sure. Ini tangan dan bibir Mas yang kerja, bukan sesuatu yang seharusnya ada di sana. Damn. Tentu Mahesa merasa tertantang. Tanpa pikir panjang lelaki itu langsung menyentak tubuh ramping itu dengan mudah dan membawanya menuju kamar. Cari mati kamu. Seharusnya, Mahesa langsung melemparkan tubuh ramping itu ke atas tempat tidur begitu mereka sampai di kamar. Namun, melihat betapa rentan tubuh itu dengan banyaknya bekas memar kebiruan, dia tidak tega melakukannya. Gelisah tak terkendali, Widya menyesali semua ucapannya. Tapi dalam hati, pertanyaan ini masih menggelayut. Jadi, laki-laki ini ternyata bukan Gayung Pelangi. Saya sebenarnya nggak mau melakukan ini sekarang, Buna, bisik Mahesa pelan di samping kuping Widya. Bulu kuduk Widya merinding, detak jantungnya bergemuruh kencang ketika asisten yang bernama Brian si Blokotok itu mulai bersilaturahmi dan menyapa. Keadaan ini membuat rasa penyesalan dalam hati Widya semakin memuncak, tak mampu lagi menyembunyikan kecemasan yang melanda dirinya. Saya cuma penasaran, Mas Mahesa itu beneran pelangi seperti yang orang-orang duga atau bukan?
Sebab, laki-laki mapan dan tampan zaman sekarang kebanyakan bukan memacari perempuan, tapi malah memacari sesama jenisnya. Kamu harus menyesal karena sudah mempercayai gosip murahan seperti itu, sayang, bisik lelaki itu kemudian mulai beraksi. You shouldn't force me to be even more ruthless. Sudah berkali-kali mata Widya menatap wajah Mahesa tapi sekarang rasanya sangat mendebarkan. Terlebih, dengan kalimat-kalimat ancamannya yang begitu terasa nyata. Seolah-olah lelaki itu memang benar-benar akan memakannya. Tapi gadis ini masih dengan rasa penasarannya, sampai di mana lelaki ini akan mengganggunya. Benarkah lelaki ini akan membuktikan dirinya? Saya nggak akan menundanya lagi, bisik lelaki itu lembut. Dan akhirnya Pak Tani memulai panen mangganya kali ini tidak tipis-tipis tapi benar-benar panen besar. Bahkan Pak Tani menyebarkan bibit benih unggul ikan lele di kolam rumah Bu Tani Widya. Siang hari, Widya terbangun dengan perasaan tidak nyaman di perutnya. Dalam kesadarannya yang masih kabur, dia hampir menjerit saat menyadari dirinya Polo Zebulat, terbaring bersama Mahesa yang masih melingkar erat di tubuhnya. Perlahan, semua kenangan tentang kejadian beberapa jam sebelumnya menyusup masuk ke dalam benaknya, memaksanya menghadapi realitas tak terelakkan. Widya memejamkan matanya, tertekan malu karena dapat mengingat jelas setiap detil pertemuan mereka yang intim itu. Dengan napas tersengal-sengal, perlahan Widya melepaskan tangan Mahesa yang masih melingkarnya erat di atas perutnya. Dia ingin segera mandi untuk menghilangkan sisa kenangan itu. Namun, pergerakannya tertahan saat matanya menatap sebentar wajah Mahesa yang tertidur pulas dengan posisi sedikit tengkurap. Pulas sekali tidurnya. Puas memandangi suaminya, Widya mencoba beranjak duduk. Namun, tiba-tiba rasa perih yang tak tertahankan di tubuhnya membuatnya menahan pekik lirih. Ah, Syah, dia merintih, berusaha menywidyaikan rasa sakit yang mendalam. Pada saat seperti ini, seolah hanya dunia yang runtuh di sekitarnya, mempertontonkan betapa rapuhnya dia sebagai seorang perempuan. Rintihan halus Widya rupanya berhasil terjangkau oleh pendengaran tajam Mahesa. Lelaki itu kemudian menarik tubuh istrinya lebih dekat. Tidur sebentar lagi, sayang, bisiknya lembut dengan suara yang parau akibat kelelahan. Tubuh Widya seketika kaku, terkejut dengan perubahan yang terjadi. Dia tidak menjawab, malu bukan main akibat mendadak merasakan kedekatan yang tidak biasa ini. Mereka tahu bahwa menjalin nina-ninu adalah hal yang wajar dan normal bagi pasangan suami istri. Namun tak dapat dipungkiri rasa malu yang masih menghantui membuat jantungnya berdegup kencang. Widya lantas kembali mencoba untuk melepaskan diri dari genggaman lelaki tampan itu, namun sayangnya ia malah mengerang kesakitan karena pergerakan tak sengaja. Mahesa yang merasa ada sesuatu yang salah, segera membuka matanya dan berusaha untuk bangun di tengah rasa lelah yang masih menyelimuti tubuhnya. "Ada apa, sayang?" Tanyanya dengan nada khawatir yang tergambar jelas dalam suaranya. Widya menggeleng, "Mau mandi," cicitnya. "Sakit?" "Ya," tanya Mahesa dengan lembut, sambil mencoba menyibak selimut yang menutupi tubuh Widya. Tangan Widya bergerak cepat mencegahnya. Dia menggeleng lemah, enggak kok." Namun di lubuk hatinya, dia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Mahesa sebagai pria dewasa, tahu betul perihnya rasa kehilangan keperawanan. Diliputi rasa iba, dia tak tega melihat istrinya menderita kesakitan, apalagi kesakitan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Mereka berdua terdiam, saling menatap dengan pandangan yang canggung, sementara Widya berusaha mengumpulkan selimut untuk menutupi tubuh Polo Z-nya. Dalam kesakitan, dia mencoba menggeser posisinya, namun tiba-tiba rasa sakit itu kembali menyerang. "Ah!" teriaknya pelan, seraya mengepal tangannya erat-erat. Mahesa yang menyaksikan keadaan istrinya, segera turun dari ranjang dan menghadap Widya dengan ekspresi penuh perhatian. Widya terbelalak,
Tidak menyangka dirinya akan menatap tubuh Polo Z suaminya begitu terang-terangan, membuatnya segera memalingkan wajah dengan rona merah membara di pipinya. Melihat istrinya yang masih canggung, Mahesa hanya bisa tertawa kecil. "Kenapa? Padahal kamu sudah pernah merasakannya," goda Mahesa sambil tersenyum miring. Widya mengerutkan kening, merasa kesal namun tak bisa berkata apa-apa. Apakah suaminya tak sadar bahwa dirinya masih merasa canggung dalam situasi seperti ini? Dengan lembut, Mahesa mewidyakuk, meletakkan tangannya di bahu dan lutut Widya, berusaha meredakan ketegangan yang terasa di antara mereka. Dia lalu mengangkat tubuh istrinya itu dalam gendongannya. Widya memekik terkejut saat merasa tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. "Mas, turunin," serunya dalam kepanikan. "Set, diem, sayang," ujar Mahesa dengan tenang. Dengan gerakan yang lembut, Mahesa menurunkan tubuh istrinya ke dalam batub. Perasaan malu mencengkeram Widya, sehingga ia menywidyaikan wajahnya yang memerah. Namun, Mahesa seakan tak terpengaruh, fokus mengatur keran agar mengeluarkan air hangat yang pas. "Segini cukup?" tanya Mahesa sambil menatap Widya penuh cinta. Widya mengecilkan suaranya sambil mengangguk, "Cukup, Mas." Mahesa mengambil bat bom dan meletakkannya ke dalam air rendaman, seraya meraih spons penggosok punggung dan menuangkan sabun cair di atasnya. Widya merasa ada sesuatu yang menyentuh punggungnya, lalu menoleh ke belakang dan melihat Mahesa duduk di sana. "Widya aja, Mas," gumam gadis itu dengan suara gugup. Namun Mahesa menggeleng, senyum lembut menghiasi wajahnya, "Santai aja, sayang. Kalau airnya kurang anget, bilang ya." Dia melanjutkan menggosok punggung Widya, sementara gadis itu merasakan kehangatan dan perhatian dari tindakan Mahesa. Widya hanya bisa mengangguk lemah, menundukkan kepalanya. Tak ada yang menduga bahwa Mahesa akan memperlakukannya dengan lembut yang tak terduga, bahkan sampai rela menyabuninya sendiri. Ruangan kamar mandi terasa sunyi, hanya diisi oleh suara gemericik air serta gerakan tubuh keduanya, sementara suara mereka layu tak bersuara. Mahesa merasa ada kebahagiaan yang menari-nari dalam hatinya. Senyum yang mengembang di bibirnya tiada henti seolah menggambarkan kenangan manis kebersamaan mereka di pagi itu. Widya benar-benar berhasil menaklukkan hati Mahesa dalam sekejap. "Ayo." Mahesa menutupi tubuh gadis itu dengan batrobe dan kembali menggotongnya dengan lembut, menempatkannya di atas tempat tidur. "Widya bisa jalan sendiri, Mas." Widya merasa malu. Wajahnya kembali memerah sambil menggigit bibir bawahnya. "Enggak, sayang. Dari tadi kamu udah meringis begitu." Mahesa berkata sambil membuka lemari, mencari baju yang cocok untuk Widya. Setidaknya kali ini dia mengenakan handuk di pinggulnya. Dia menelusuri tumpukan pakaian di lemari, matanya menimbang-nimbang pilihan. Merasa bingung memilih baju yang akan dipakai sang istri, akhirnya dia mengambil satu gaun selutut beserta dalamannya. "Ini aja ya, biar nyaman." Tawanya sedikit canggung, menggaruk belakang kepalanya. Widya mengerutkan kening, pandangannya beralih ke baju yang dipegang Mahesa. "Itu pakaian siapa, Mas?" Widya nggak ngerasa punya baju dan dalaman itu. Mahesa tersenyum tipis, menghela nafas. "Mas yang udah siapin semuanya, sayang. Tentu aja ini baju kamu." Dia berjalan mendekati Widya, menyerahkan gaun satin berwarna putih beserta outernya pada gadis itu. "Mas bantuin pakai, iya." Tangan Mahesa mengusap kepala Widya dengan penuh kasih sayang. Widya melotot, segera menggeleng dengan tegas. "Widya sendiri aja." "Oke. Mas mandi dulu," kata Mahesa sambil menuju kamar mandi. Widya termangu mendengarnya, dia merasa ada sisi yang berbeda dari Mahesa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Entah mengapa, Widya merasa tak menyesal setelah melepaskan mahkotanya. Dia merasa canggung saat mencoba mengenakan gaun yang diberikan Mahesa tadi,
demi menutupi tubuhnya. Widya memilih untuk hanya duduk di atas ranjang, menunggu dengan perasaan lapar menggelayuti perutnya, dia masih enggan untuk beranjak pergi. Tak lama, Mahesa keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang segar. Aroma sabun yang wangi dan tubuh atletisnya, dengan tetesan air yang belum sepenuhnya kering membuat penampilannya menjadi lebih memesona. Widya terpana, matanya memandang Mahesa tanpa bisa berpaling. Glek, Widya menelan ludah. Merasakan gugup seketika saat mata itu menangkap matanya. Widya menelan ludahnya dengan kasar ketika melihat Mahesa menghadapnya, menampilkan garis di perut kencangnya. Matanya berkedip berkali-kali, namun tak bisa mengalihkan pandangannya. Lelaki itu seolah sengaja menggodanya, meraih ujung handuk dan melepaskannya. Widya seketika terpekik karena aksi Mahesa itu. "Mas!" "Ih!" serunya.